Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita masih bakal ngebahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Pada video kali ini kita bakal lanjutin video sebelumnya yang sudah sampai ke pasal 60. Di video kali ini kita bakal mulai ngebahas dari pasal 61 hingga insya Allah ke pasal 8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal bagian ketiga, pengawetan air. Pasal 61 ayat 1. Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai fungsi dan manfaatnya. Ayat 2. Pengawetan air sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Menyimpan air yang berlebih di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu itu diperlukan. B. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif. Dan atau C. Mengendalikan penggunaan air tanah. Ayat 3. Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk. Ayat 4. Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Penjelasannya untuk pasal 61 ayat 3, pembuatan tampungan air hujan dilakukan pada bangunan gedung dan perumahan. Pembuatan kolam dan atau embung dilakukan pada pengembangan kawasan atau lingkungan di daerah tertentu, misalnya perumahan, industri, perdagangan, wisata, atau kawasan lain yang mengubah fungsi resapan air. Kemudian pasal 62 ayat 1, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air. Ayat 2. Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara A. Menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif. B. Menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan. C. Mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa, atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi dan untuk pelayanan. D. Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air. E. Menerapkan praktek penggunaan air secara berulang. F. Mendaur ulang air yang telah dipakai. G. Memberikan insentif bagi pelaku penghemat air. Dan H. Memberikan disinsentif bagi pelaku boros air. Ayat 3. Menteri menetapkan pedoman penghematan air setelah berkonsultasi dengan menteri terkait. Ayat 4. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sebagai dasar dalam upaya penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Untuk penjelasannya dapat dibaca pada layar kiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasal 63. Ayat 1. Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah. Ayat 2. Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip A. Mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan, dan B. Membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Ayat 3. Pengaturan tentang pengendalian penggunaan air tanah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Kemudian ini untuk di layar sebelah kiri nampaknya tidak ada penjelasannya karena cukup jelas. Oke. Kemudian bagian keempat, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pasal 64 ayat 1. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air. Ayat 2. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber air. Ayat 3. Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui A. Penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air. B. Pemantauan kualitas air pada sumber air. C. Pengendalian kerusakan sumber air. D. Penanggulangan pencemaran air pada sumber air. Dan E. Perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan
kualitas air. Ayat 4. Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain aerasi pada sumber air dan melakukan prasarana sumber daya air. B. Pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air. C. Pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin. Dan D. Penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak. Ayat 5. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Ayat 6. Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Penjelasan untuk pasal 64 ayat 1 yang dimaksud dengan mempertahankan dan memulihkan kualitas air antara lain dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air. Untuk penjelasan ayat 3 huruf C, pengendalian kerusakan sumber air misalnya pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air. Huruf E, fungsi lingkungan adalah kemampuan alam antara lain A. Melakukan purifikasi diri air dan B. Memperkecil tingkat erosi tanah. Ayat 4 huruf A yang dimaksud dengan aerasi adalah upaya meningkatkan kadar oksigen dalam air. Contohnya aerasi itu ya seperti ini ya, kalau misalnya di kalau misalnya ada di akuarium gitu kan tuh ada aerasi tuh. Contohnya ada filter air, kemudian di air itu diterjunkan ke bawah, kemudian ada gelembung udara itu, nah itu yang disebut dengan aerasi ya teman-teman semua ya. Kemudian huruf B, penjelasan huruf G, organisme atau mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar dapat diupayakan dengan cara menanam, mengembangkan atau memanfaatkan sumber air yang mengandung organisme atau mikroorganisme. Huruf D, penggelontoran bukan merupakan kegiatan rutin dalam rangka perbaikan kualitas air. Penggelontoran hanya boleh dilakukan apabila terjadi keadaan mendesak, misalnya ketika terjadi penurunan kelas air dari yang ditetapkan dan atau berakibat fatal bagi kehidupan. Yang dimaksud dengan pencemaran air adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan atau limbah cair. Bagian ke-6, pendayagunaan sumber daya air. Bagian ke-1, umum. Pasal 65, pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan A. Penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air. B. Penyediaan sumber daya air. C. Penggunaan sumber daya air. D. Pengembangan sumber daya air. Dan E. Pengusahaan sumber daya air. Bagian kedua, penetapan zona pemanfaatan sumber air. Pasal 56. Nah ini bisa teman-teman baca untuk isi pasalnya di layar sebelah kanan, kemudian penjelasannya di layar sebelah kiri. Selanjutnya, bagian ketiga, penetapan peruntukan air pada sumber air. Pasal 67. Penetapan peruntukan air pada sumber air yang dimaksud dalam pasal 65 huruf A dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air, termasuk baku mutu air. Penjelasannya, yang dimaksud dengan pengelompokan penggunaan air pada sumber air misalnya membagi suatu sungai ke dalam beberapa ruas menurut golongan penggunaan airnya. Air baku untuk air minum, air untuk sarana rekreasi air, air untuk pertanian, atau air untuk peternakan. Pasal 68 ayat 1, penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan A. Daya dukung sumber air. B. Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. C. Penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air. Dan D. Pemanfaatan air yang sudah ada. Ayat kedua, penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Ayat 3, penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 4, penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya untuk pasal 68
Ayat 1. Huruf A. Daya dukung sumber air mencakup kuantitas dan kualitas air. Huruf C. Penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah yang ada atau dalam rangka penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah ke depan. Kita lanjutkan ke bagian keempat, penyediaan sumber daya air. Pasal 69. Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf B dilakukan berdasarkan prinsip A. Mengutamakan penyediaan air. B. Menjaga kelangsungan penyediaan air. C. Memperhatikan penyediaan air. Penjelasannya, pasal 69 huruf B. Pemakaian yang dimaksud dengan pemakaian air lain adalah pemakaian air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Pasal 70 seperti bisa teman-teman baca di layar kiri dari ayat 1 hingga ayat ke-7. Begitu pula dengan penjelasannya pada layar sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan ke pasal 71. Rencana penyediaan sumber air. Ayat 1. Rencana penyediaan sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1. Ayat 2. Rencana penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun pada setiap wilayah sungai. Ayat 3. Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan air sumber daya air rinci. Ayat 4. Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan. Ayat 5. Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 6. Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat diubah apabila terjadi A. Perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam, atau B. Perubahan kondisi lingkungan hidup, dan atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga. Ayat 7. Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 8. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, berikut ini pasal 71 penjelasannya. Seperti bisa teman baca pada layar sebelah kiri. Kita lanjutkan ke pasal 72. Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Yaitu, pengelolaan sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena A. Berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam, B. Kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga, atau C. Hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Bagian penjelasannya untuk pasal 72 ayat 1. Pelaksanaan penyediaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air terutama untuk penyediaan air permukaan. Ayat 2 huruf C. Yang dimaksud dengan hal lain di luar pengelolaan sumber daya air misalnya adanya keperluan mendadak untuk menanggulangi wabah, penyakit, penanggulangan kebakaran, atau evakuasi korban kecelakaan pada sumber air dan pada prasarana sumber daya air. Bagian kelima, penggunaan sumber daya air. Pasal 73 ayat 1. Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan atau materi. Ayat 2. Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Penggunaan sumber daya air sebagai media, B. Penggunaan air dan daya air sebagai materi, C. Penggunaan sumber daya air sebagai media, dan D. Penggunaan air, sumber air, dan atau daya air sebagai media dan materi. Ayat 3. Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan prinsip penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketetapan penggunaan, keberlanjutan penggunaan, dan penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan. Ayat 4. Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang terkait dengan penggunaan sumber daya air.
Penjelasan pasal 73 ayat 1, pemanfaatan prasarana sumber air merupakan pemanfaatan sumber air buatan. Ayat 2 huruf A, penggunaan sumber air. Dalam hal ini sumber air dan daya air sebagai media, misalnya pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram. Huruf B, penggunaan air dan daya air sebagai materi, misalnya pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan industri. Ayat 3 huruf A, yang dimaksud dengan prinsip penghematan penggunaan adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air. Ayat 4, yang dimaksud dengan menteri yang terkait dengan penggunaan sumber daya air, misalnya menteri yang membidangi pertanian, perindustrian, energi, dan sosial budaya. Jadi ini perlu diingat ya, sebagai materi itu berarti adalah contohnya untuk air minum, kemudian rumah tangga dan industri, itu sebagai media materi. Kalau sebagai media ya contohnya ya kayak biar gampangnya media transportasi lah gitu ya, seperti arung jeram dan untuk transportasi gitu, media air sebagai media untuk transportasi, kemudian air sebagai materi untuk pemenuhan kebutuhan, seperti itu ya teman-teman. Sebagaimana materi uang, materi seperti uang itu kan untuk kebutuhan rumah tangga gitulah ya, gitu gampangnya lah. Oke, pasal 74 ayat 1, dalam penggunaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air wajib A, menjamin alokasi sumber daya air, B, memelihara sumber daya air dan prasarananya, C, melaksanakan pemberdayaan para penggunaan sumber daya air, dan D, melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air. Ayat 2, pengelolaan sumber daya air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air. Ayat 3, pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dipungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi A, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi, dan B, kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Penjelasan pasal 74 ayat 3 huruf A, yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah saluran yang merupakan bagian dari jaringan perpipaan air minum, yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang memerlukan izin. Dalam ayat ini misalnya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 75, seperti teman-teman baca pada layar sebelah kanan dari ayat 1 hingga ayat 9. Penjelasannya juga ada pada layar sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan ke bagian ke-6, pengembangan sumber daya air. Pasal 76 ayat 1, pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan pemanfaatan sumber daya air dan atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air. Ayat 2, pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan A, daya dukung sumber daya air, B, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat, C, kemampuan pembiayaan, dan D, pelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air. Ayat 3, pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan. Pasal 77, perencanaan. Ayat 1, perencanaan pengembangan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air. Ayat 2, perencanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh menteri atau menteri terkait dan dengan mengacu pada hasil kegiatan survei dan investigasi. Ayat ketiga, rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi alternatif pengembangan sumber daya air, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail. Ayat 4, dalam hal rencana pengembangan sumber daya air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDA. Penjelasan pasal 77 untuk ayat 3, yang dimaksud dengan alternatif pengembangan sumber daya air adalah beberapa pilihan teknik pengembangan sumber daya air. Misalnya, untuk meningkatkan ketersediaan air dilakukan pembangunan waduk atau embung. Yang dimaksud dengan rencana terpilih adalah alternatif pengembangan sumber daya air yang dinilai paling layak. Ini dimaksud dengan rencana detail adalah rencana terpilih yang disusun secara rinci. Pasal 78, masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam pasal 76 ayat 3. Pasal 79, pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 meliputi A. Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain. B. Air tanah pada cekungan air tanah. C. Air hujan. Dan D. Air laut yang berada di darat. Pasal 80, pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf A dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan. Ayat 2, ketentuan mengenai pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Penjelasannya, untuk pasal 80 ayat 1 yang dimaksud dengan karakteristik sumber air misalnya A. Keberadaan aliran air sungai sepanjang tahun atau musiman. B. Tingkat kemiringan dasar sungai, curam atau landa. C. Tingkat kandungan sedimen di sungai. D. Letak danau di pegunungan atau di dataran rendah. Dan E. Jenis rawa, pasang surut atau rawa lebak. Yang dimaksud dengan fungsi sumber air misalnya fungsi sumber air sebagai jalur transportasi, sumber air baku, kawasan lindung, dan kawasan pelestarian alam. Oke, kita telah sampai pada pasal 80, maka berakhir juga video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.